Oke, Bang Marcel dan Pak Ustadz nih, gimana nih agenda hari ini, acara hari ini apa aja? Seperti apa sih keseruannya mungkin? Untuk membedah, karena kan kita membedah tentang indigo dan dukun apa gimana? Alhamdulillah ya, acaranya berjalan lancar. Ya. Memang tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat supaya lebih cerdas lagi dan tidak mudah tertipu dengan trik-trik perdukunan. Ya. Tapi kita juga bahas dari perspektif metafisika berdasarkan Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan akal sehat yang itu jadi bidangnya Mas Marcel Wadi. Ya, ini pertama kali kita kolaborasi di dunia off air, karena kan biasanya di on air kan beberapa kali gitu. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana. Banyak yang berusaha membedakan mana goib, mana klinik. Iya benar. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat, ya, qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya pada takdir, keimanan pada takdir, malaikat yang mencatat kanan kiri kita. Karena kalau kita yakin terhadap hal gaib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya, karena itu adalah iman pada yang gaib. Tapi kalau klinik ya mohon maaf, sakit mah dikit, keluar pasu, keluar keris kecil, itu klinik namanya, bukan gaib. Trik horor-hororan. Tapi Pak Ustadz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan gitu kan, seperti apa sih gitu? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin, kita juga percaya ada yang namanya sihir. Iya betul. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Iya betul. Kita dikatakan dengan tegas tidak. Betul, tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustadz Faizal mungkin masih menyamakan santet itu sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu, dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja ya berarti? Bukan. Kalau Ustadz Faizal iya. Kalau saya ya. Kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya. Nggak jualan. Yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah baru biasanya digunakan sihir ya. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab, sihir dari bahasa Arab, yakni ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah, mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Di Jawa Tengah disebutnya tenung, teluh di Jawa Barat, teluh ya, kemudian ada sokna, dan lain-lain ya, ada banyak sebutannya. Dan kalau dalam hazanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir, santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel beda. Membedakan. Ya beda. Itu aja sih masalah definisi saja. Definisi aja, iya. Sebenarnya pemahaman sama aja ya. Mas Marcel ya sama iya, kayak sama saya. Bahwa sihir itu ada. Cuma kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror. Teror, ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode goib dengan setan. Iya.
Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. Beda definisi. Pak Marcel kemarin baru ada Polda Jatim ya ke sini Iya. dan BAP di Polsek Cilandak, boleh diceritain nggak kalau ada seperti apa? Ya kalau kemarin sih diminta keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ayo udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh. Ada pertanyaan mungkin atau Pertanyaan ada. Jadi itu berapa pertanyaan? Proses BAP-nya seperti apa? Waduh, Pak berapa Marcel? pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian? Maksudnya mau Bukan, mempertemukan? Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemuin nih sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Kalau dari Cuma Mas proses Udinnya ini, nggak. menyikapin hal ini sudah apa? Ustaz? Yang apa? Proseduralnya. Ya, persentuhannya gini. Menyikapi ini gimana? Iya. Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya. Lebih baik legowo saja, jujur. Iya. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Ya nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu Ilmu asli. nyata, dibuktikan saja.